kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya. Ini anugerah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istilah homo faber itu tadi saya bilang dari bahasa Latin, karena homonya sendiri dari bahasa Latin yang artinya manusia. Faber itu artinya menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya homo faber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja. Ya karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan. Untuk menghasilkan sesuatu itu harus ada yang dilakukan. Jadi makna pertama dari homo faber itu adalah manusia sebagai yang bekerja. Jadi yang menunjukkan bagian dari man the maker, untuk manusia menghasilkan sesuatu. Berarti apa yo? Kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita. Dia hakiki, bagian dari kodrat kita. Makanya manusia itu kalau tidak ngapa-ngapain sama sekali, tidak enak. Jadi tidak nyaman. Boleh teman-teman merasakan sendiri. Apa ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain? Pasti dia ngapa-ngapain. Yo, Pak, tapi kan saya punya teman pengangguran, Pak, tidak bekerja. Ya pengangguran dalam arti profesi yang dikenal, atau mungkin kerjanya tidak menghasilkan uang, atau dia tidak jadi pekerja di mana. Tapi kan tidak mungkin ada orang itu tidak punya kesibukan sama sekali. Ya semoga tidak seperti guyonan hari ini, kan kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur. Pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya. Tapi manusia itu hakikatnya kerja. Manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya melalui aktivitas kerja. Dan itu dorongan dari dalam dirimu. Jadi yang homo-homo itu tadi kan maksudnya fitrahnya manusia, kodratnya manusia. Nah, kalau dimaknai lebih jauh, di situ saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari homo faber itu. Misalnya manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu, sejauh mana dia melakukan kerja. Jadi saya itu apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya mampu, kapasitasku berapa atau seperti apa sih, itu biasanya dilihat aku bisa menghasilkan apa yang bisa aku lakukan yang membuahkan sesuatu. Nah, ini bagian dari homo faber. Makanya orang yang tidak bisa apa-apa itu kan rasanya agak minder gimana gitu. Wah, saya itu rasanya kok tidak bisa apa-apa, Pak. Itu kan teman-teman rasanya minder. Itu karena bagian dari dorongan makna diri kita sebagai makhluk yang bekerja atau menghasilkan sesuatu. Bahkan lebih jauh, manusia itu mampu mengenali dirinya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin memahami siapa kita, ya yang kita lakukan kan merenungi diri kita.
Kalau teman-teman cermat, sebenarnya merenungi diriku itu yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri, siapa sih aku itu? Itu kan teman-teman membaca apa yang aku lakukan selama ini. Jadi kita itu mengenali diri kita dari apa yang sebelumnya kita kerjakan. Aku kok orangnya gerusa-gerusu ya? Aku kok orangnya lambat ya? Aku kok orangnya tidak sabaran ya? Aku kok orangnya... Ini kan kualitas-kualitas dari kerja, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi itu antara lain makna dari homo faber. Nah, selanjutnya manusia juga secara umum menilai hidup ini dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi baik, buruk, benar, salah. Kalau dalam agama itu ada halal, ada haram. Itu kan semuanya bersentuhan dengan hidup, cara manusia menjalankan hidupnya, beraktivitas. Jadi nilai itu kita rumuskan dari situ. Oh itu orangnya rajin, oh itu orangnya males. Oh kalau yang seperti itu tidak boleh, itu merusak. Oh kalau yang begini bagus, ini sesuatu yang misalnya menginspirasi. Oh ini, itu sebenarnya semuanya berhubungan dengan kerja. Nah itu makna homo faber. Bisa pula dimaknai manusia itu dia dipandang tidak bernilai dalam tanda petik ya, ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Wis mudahnya begini, untuk tidak noding keluar ya, untuk kita sendiri misalnya. Kita misalnya mahasiswa ujian. Kok ya ujian kita tidak bisa nggarap, tidak bisa mengerjakan tugas dari dosen. Wah, saya tidak mampu ini. Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita. Karena tidak mampu melakukan kerja tadi. Saya tidak punya arti lagi. Kita terus memandang rendah diri kita kayak kemarin-kemarin di identitas kemarin banyak kita jelaskan. Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu homo faber. Kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja, dia menganggap dirinya tidak berarti. Nah, lebih jauh bahkan ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu juga hasil dari kerja. Jadi kita ini, diri kita seperti apa konstruksinya hari ini, itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan. Berpikir, merenung itu penting, tapi jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Kita berpikir tentang, wah ini baik, itu baik. Menurut saya membantu orang lain itu utama. Menurut saya gotong royong itu bagus. Menurut saya hidup tertib itu bagus. Itu kalau cuma dalam pikiran, dia tidak membawa pengaruh besar untuk hidup kita. Tapi pengaruh besar itu tampak ketika kita mewujudkannya dalam kerja, dalam tindakan yang sifatnya aktual sehingga melahirkan sesuatu. Jadi kerja itu selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri, nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Nah, nanti ada banyak uraian tentang itu di belakang. Bahkan, ya kalau diuraikan lagi lebih jauh, dunia ini, alam semesta ini
berkembang itu juga karena hasil karya, hasil kerjanya manusia. Jadi kalau kita sering mendengar istilah hidup ini kan berkembang, hidup ini kan dinamis, itu sebagian besar perkembangan dinamika itu buah dari kerja dan karya manusia. Jadi ini salah satu anugerah Allah yang luar biasa pada manusia. Selain animal rasional atau homo sapien atau berpikir tadi, itu juga termasuk kerja. Jadi di antara penciri khususnya manusia ya di aspek kerja ini. Baik, itulah makna-makna dari homo faber. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kok yang diangkat malah tema kerja sih Pak, untuk memahami hakikat diri? Ya karena memang bagian dari kedirian manusia itu ya aspek kerja ini. Meskipun saya tahu di pikiran teman-teman kalau saya ngomong kerja itu mesti yang terbayang kerja apa, saya besok profesiku apa, saya harus melamar kerja kemana, kan hanya itu. Makanya sering orang kemudian merasa tidak nyaman ketika membahas kerja ini karena diasumsikan kerja itu mesti nanti menyinggung diriku yang masih nganggur atau yang masih gamang dengan kerjaku di masa depan, profesiku di masa depan. Ya, semakin kita pahami nanti kan kita semakin pas cara memposisikan dunia yang kita labeli dengan istilah kerja ini. Jadi tidak masalah ya teman-teman, justru kegelisahan atau ketidaknyamanan ketika membahas tema kerja ini menunjukkan betapa memang ada semacam dorongan kodrati dalam diri kita, setiap manusia, untuk menghidupkan unsur kerja sebagai bagian dari tugas dan amanat kita di muka bumi. Ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga, tapi karena melakukan dosa kesalahan akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh, kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin, pingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi, tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya dia harus bekerja, dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman, salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini tidak kok hidup untuk senang-senang saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang. Dan itu tidak mungkin terpenuhi kalau dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kerja itu sesuatu yang suci.
Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya. Jadi bekerja itu sama sucinya seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Itu sama-sama sakral. Ada banyak cerita, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang hidupnya untuk ibadah terus, tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya, lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang, wah saudaramu lebih mulia, ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu. Karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah. Jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan. Ini perspektif yang lain. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Ya, jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya, kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu tugasnya dia merentah saja, tidak pantas dia kerja keras, dia tugasnya mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Dalam Islam, kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang 5 ini, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau. Tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Berarti kita yang terbuka hati kita, terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja, itu berarti
masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan males. Jangan dikira, Pak, lawannya kerja itu mikir. Enggak, kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu males. Jadi orang yang tidak mau kerja ya tentunya orang males. Salah satu sifat yang tercela, kasal. Jadi hakikat kerja yang pertama, dia adalah rahmat. Bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita. Berarti ketika kita, wah saya kok sibuk sekali ya, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang dengan kita, masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab kita. Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya ndak mikir ke sana kok Pak, yang penting saya hanya biar tidak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah, yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak, itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah. Apalagi kalau itu untuk menafkahi keluarga, apalagi untuk menafkahi, mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang amanah. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah dalam bentuk apapun. Ya enggak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun kan jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah. Baik, itu rahasia kedua dari kerja. Yang ketiga, kerja itu bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar. Apapun aktivitas kita, kalau nawaitunya, niatnya lillahi ta'ala dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah, maka dia bernilai ibadah. Apapun itu. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji yang bernilai ibadah. Apapun, kita kerja, kita bersih-bersih rumah, kita nyapu halaman, kita apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi, ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainnah, radiyatan mardiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah.
itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu, bagian dari ibadah. Jadi teman-teman, tidak harus kemudian orang yang tiap hari di masjid saja, orang yang tidak pernah kemana-mana ibadah, wiritan saja kemana-mana bawa tasbih, itulah seorang abid, ahli ibadah. Tapi juga orang yang mungkin kelihatan pekerja keras sekali, atau kadang-kadang kita menyebutnya ini pekerja kasar, kerja di jalan-jalan. Kita kan sering lihat orang kerja kelihatannya berat sekali, siang-siang dan lain sebagainya. Itu nilainya bukan hanya nilai duniawi, itu bisa bernilai ibadah. Ya tentu saja kalau niatnya pas, cocok. Jadi jangan dikira orang yang beribadah itu yang sehari-harinya di masjid terus, atau kemana-mana pegang tasbih terus, atau pakai baju apa dan lain sebagainya. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah, segala kerja bisa bernilai ibadah. Nah, itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat dari kerja adalah takhalluk. Takhalluk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Jadi kerja itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Itu takhalluk namanya. Jadi kita kan selama ini berpikir manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya atau rujukan-rujukannya. Ya sebagian mungkin benar seperti itu, tapi jangan lupa ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Jadi kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Misalnya teman-teman melakukan secara terpaksa karena sekarang zaman corona, kemudian kuliahnya atau banyak kerja kita dilakukan secara online, daring. Sehingga sekarang kesibukan kita itu banyak sifatnya lewat HP, lewat laptop, dan seputar itu. Loh, gaya hidup kita, kepribadian kita, pola hidup kita itu kan akhirnya pelan-pelan tercetak sebagai manusia yang bergaya hidup digital dengan segala pola dan konsekuensinya, dan itu pasti mempengaruhi isi diri kita. Itu yang disebut takhalluk. Jadi kalau dulu akhlak adab di dunia nyata, sekarang mungkin agak beda akhlak adab di dunia maya. Yang ini pelan-pelan membentuk diri kita. Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari, berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan, dengan mereka mungkin para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya, itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Jadi karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia, termasuk kerja-kerja yang dia lakukan. Jadi rahasia yang keempat dari kerja, kalau menurut agama ya takhalluk. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, berakhlak dan beradab. Karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita menjadi dasar eksistensi kita. Sering saya sampaikan bahwa manusia itu hakikat dirinya itu bukan sesuatu yang harga mati.
Dia terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan itu kan berarti aktivitas-aktivitas kerja-kerja yang dia lakukan secara rutin dan kontinu. Orang yang terbiasa bohong, ya dia jiwanya terbentuk jadi pembohong. Yang aktivitas kerjanya menuntut dia sering bohong, terbentuk jadi pembohong. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud bahwa kerja bernilai takhalluk. Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izzah, kehormatan diri. Jadi status kita di tengah masyarakat. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan, penerimaan, dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izzah. Di tengah masyarakat kan sering dianggap tidak utama atau dianggap tidak pantas kok ada orang misalnya tanggung jawabnya banyak, sudah punya keluarga atau anak yang jadi tanggungannya, tapi kok dia malah tidak mau kerja. Itu kan statusnya rendah di tengah masyarakat. Atau orang yang tergantung pada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menunggu pemberian orang lain. Nah ini, orang seperti ini itu bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan izzahnya. Maka di antara rahasia dan makna kerja itu izzah. Orang yang banyak kemampuan, banyak kebiasaan, aktif melakukan berbagai aktivitas, itu keberadaannya lebih diakui di tengah masyarakat. Dia juga dipandang orang yang punya nilai, orang yang bernilai, dibandingkan orang yang mungkin, kalau bahasanya anak-anak hari ini ada istilah rebahan saja. Jadi tidak ngapa-ngapain, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya, tidak aktif, tidak produktif. Ya ini di tengah masyarakat itu mungkin dia dianggap, kalau bahasa Arab itu ada pepatah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu dia ada atau keberadaannya dianggap tidak ada. Jadi dia ada dianggap tidak ada, wujud tapi dianggap adam. Adam pakai ain ya, bukan pakai alif, nanti disamakan dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi wujuduhu ka'adamihi itu keberadaannya sama seperti dia tidak ada. Kamu ada atau tidak nambah apa-apa, tidak memberikan apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa. Mungkin karena malas, karena tidak mau ngapa-ngapain. Oh itu kan izzah, harga diri. Tidak enak kan kita kalau dipandang rendah oleh orang lain seperti itu.